Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PKN, lanjutan dari pelajaran kita bab 3 bagian C tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu yang lewat kita sudah membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia pelaksanaannya ada 4 fase. Itu sudah kita bahas pada minggu yang lewat. Dan sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Nah, sekarang kita akan bahas bagian A, yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Nah, arti mosi tidak percaya ini adalah pernyataan tidak percaya. Itulah yang dimaksud dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Kemudian berbeda dengan sistem presidensial. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini bila dibandingkan dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Arti fleksibilitas itu adalah dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kekurangannya sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1959. Sistem parlementer memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Nah, ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. 1. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah presiden. Kalau dia berbentuk republik, artinya presidenlah sebagai kepala pemerintahan. Kalau dia berbentuk kerajaan, maka raja atau sultan atau kaisar. Ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, inilah 3 ciri-ciri daripada sistem pemerintahan parlementer. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian D tentang sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkanlah Undang-Undang Dasar RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Jadi ada sebab mengapa dibuat bentuk federasi dalam sistem pemerintahan semi parlementer. Sebabnya A. Menteri diangkat oleh presiden. B. Perdana Menteri diintervensi presiden. C. Kabinet dibentuk oleh presiden. D. Menteri-menteri
secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang bagian C, yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan badan legislatif. Menurut Rothhague, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. 2. Presiden dengan Dewan Perwakilan masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. 3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Kemudian, dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal. Maka posisi presiden bisa dijatuhkan atau diberhentikan dan dapat digantikan oleh wakil presiden pada saat itu. Kemudian, ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. 1. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif atau DPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi negara kita adalah negara yang melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian kita lanjut bahwa hal ini jelas tertulis pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berbunyi, A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, itulah isi daripada pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahan sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum.
2. Pemerintahan berdasar atas konstitusi. 3. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 7. Kekuasaan tidak tak terbatas. Dari ketujuh prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi, jelaslah bahwa Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan tugas kamu di rumah: 1. Tuliskan ke buku catatanmu yang Ibu jelaskan dari papan tulis atau dari buku PKN kelas 9 halaman 73 sampai halaman 76. 2. Buatlah denah dari lembaga-lembaga negara dari halaman 77. Nah, kepada anak-anak kami semua, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua pada tanggal 7 November tahun 2020. Selamat mengerjakan, terima kasih.